Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 42. Cerita dimulai, tepat di belakang sang pemimpin terdengar butterfly ketujuh berkata, jika jaring darah kupu-kupu sudah digunakan, maka ini bukanlah situasi yang bisa dianggap remeh. Tetapi jujur saja, aku sama sekali tidak menyangka kalau Anda akan datang ke tempat ini secara langsung. Wanita itu berkata, sejujurnya aku begitu penasaran siapa sebenarnya seseorang yang telah berhasil memaksa butterfly ketiga untuk mundur dari pertarungannya. Namun wanita itu langsung menyipitkan kedua matanya ketika mendengar pak tua itu yang berkata, setidaknya kita telah berhasil menyelamatkan anak Anda. Namun meskipun keadaannya baik-baik saja, akan tetapi dia sangat marah karena dia telah ditipu oleh Bong Yuchan. Wanita itu berkata, aku berpikir kemungkinan besar kalau Bong Yuchan juga ditipu oleh mereka. Mereka adalah orang-orang yang cukup merepotkan sampai-sampai mereka telah berhasil bertindak sampai sejauh ini. Pak tua itu berkata, meskipun mereka adalah orang-orang yang merepotkan, namun tetap saja kalau mereka akan mati karena kita sudah melepaskan kupu-kupu jaring darah. Wanita itu berkata, siapa yang tahu tentang kematian seseorang, tetapi untuk saat ini kita akan pergi sekarang juga. Sambil tersenyum, wanita itu kembali berkata, ketika aku mendengar seseorang yang bernama Jack Legion telah memenangi turnamen Heavenly Dragon, aku pun langsung berpikir kalau itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi setelah aku melihatnya secara langsung, aku pun menyadari kalau wajahnya terlihat begitu mirip dengan pria itu. Pada sisi yang lain, sambil memperhatikan ke arah gunung, Muyong berkata, wahai tuan muda, apakah kau telah melihat orang lain yang berada di gunung itu sampai-sampai kau langsung melemparkan sebuah ranting ke atas sana? Jiok pun berkata, saat ini kedua orang itu sudah pergi meninggalkan gunung itu. Tetapi aku bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita itu karena aku sama sekali belum pernah melihatnya. Namun entah mengapa firasatku mengatakan kalau dia adalah seseorang yang sangat berbahaya yang mungkin saja adalah salah satu dari orang-orang yang dikirim oleh asosiasi Flying Swallowtail. Cerita berpindah pada kediaman Menir Angin Baru. Di pagi itu terlihat Charyeon hanya berdiam diri karena dia begitu gelisah setelah menerima proposal pernikahan yang dikirim langsung oleh sang pemimpin keluarga Aliansi Langit Utara. Di saat itu, Charyeon begitu ingin berbicara kepada Jiok karena dia ingin menceritakan masalah ini kepadanya. Namun wajahnya menjadi merah, ia bergumam, dasar bodoh, entah mengapa aku mencari Jiok sedangkan ini adalah pernikahan yang melibatkan diriku sendiri. Akan tetapi Charyeon sangat terkejut ketika mendengar sebuah suara yang sangat familiar telah berbicara kepadanya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung melemparkan pandangannya ke arah samping untuk mencari tahu dari mana asalnya suara itu. Ternyata orang yang berbicara kepadanya adalah ibunya Jiok. Sambil tersenyum, Solha berkata, Charyeon, apakah ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiranmu? Bahkan yang aku perhatikan sejak dari pagi kau selalu saja terlihat begitu cemas sampai-sampai kau hanya melamun di tempat ini. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung melayang menuju ke arah Charyeon yang seakan-akan kalau dia telah berjalan di atas sebuah jalan yang kasat mata. Terlihat Solha langsung tertawa setelah melihat Charyeon yang begitu gugup. Di saat itu Charyeon mengatakan kalau dia sedang memikirkan sebuah teknik bela diri yang sedang ia pelajari. Lalu Charyeon bergumam, sudah pasti kalau ini akan sangat memalukan jika aku mengatakan kalau aku sedang memikirkan Jeok. Kemudian Solha berkata, Charyeon, selama aku berada di tempat ini, yang aku perhatikan kau selalu saja menghabiskan hari-harimu untuk melatih seni bela dirimu. Apakah kau memiliki sebuah alasan sampai-sampai kau berlatih seni bela dirimu dengan begitu keras? Charyeon berkata, sebenarnya aku sangat ingin kalau keluargaku akan hidup dengan nyaman tanpa adanya sebuah tekanan dari orang lain. Dan untuk mewujudkan mimpi itu, aku pun menyadari kalau aku harus tumbuh bertambah kuat. Itulah alasannya mengapa aku harus berlatih pada setiap harinya. Mendengar itu, Solha berkata, Charyeon, itu bukanlah sebuah mimpi yang akan mudah untuk dilakukan. Kemudian Charyeon kembali berkata, selain itu juga aku ingin menjadi kuat dan juga menunjukkan kepada Jeok.
aku akan menunjukkan kepadanya sebuah jianghu di mana para warrior berjiwa kesatria tidak akan mati terlebih dahulu. Sebuah dunia di mana kebaikan akan berkuasa, dan itu adalah jianghu yang benar-benar aku impikan. Aku akan menunjukkan kepadanya sebuah jianghu di mana para warrior berjiwa kesatria tidak akan mati terlebih dahulu. Sebuah dunia di mana kebaikan akan berkuasa, dan itu adalah jianghu yang benar-benar aku impikan. Terlihat Solha hanya terdiam karena ia merasakan sebuah tekad yang begitu kuat telah terpancar dari tatapan Charyon. Meskipun ia menyadari kalau itu adalah sebuah mimpi yang begitu naif, namun tetap saja kalau dia begitu bangga kepada Charyon. Lalu Solha berkata, "Yang aku dengar sebuah proposal pernikahan telah datang kepadamu. Apakah menurutmu kalau mereka adalah sebuah keluarga yang akan menjadi seperti yang kau impikan?" Setelah menarik nafas panjangnya, Charyon berkata, "Sampai saat ini aku sama sekali tidak mengenal Tuan Muda Imhagi dengan baik. Tetapi aku sangat percaya jika pernikahan harus dilakukan dengan seseorang yang benar-benar dicintai." Solha kembali berkata, "Yang aku dengar kalau kalian hari ini akan kembali kepada kediaman utama Sekte Pedang Kebenaran. Entah mengapa aku merasakan kalau ini sedikit menyedihkan." Mendengar itu, terlihat Charyon hanya tersenyum karena ia merasakan kalau ibunya Jiok begitu baik kepadanya. Meskipun ibunya adalah seseorang yang sangatlah luar biasa, namun selama ini dia sama sekali tidak pernah menunjukkan sebuah perbedaan ataupun sebuah kasta di antara keluarga mereka. Sebelum mereka berpisah, Solha kembali berkata, "Jika kau membutuhkan bantuan kami, maka kau jangan pernah sedikit pun merasa ragu untuk mencariku karena aku akan selalu membantumu." Cerita berpindah pada markas cabang keluarga Aliansi Langit Utara. Di saat itu, Im Cheon langsung menanyakan kepada anggotanya apakah mereka sudah mendapatkan sebuah respon dari keluarga Pedang Kebenaran tentang rencana pernikahan anak mereka. Orang itu berkata, "Ketika aku bertanya kepada utusan kita, ia pun mengatakan bahwa sang pemimpin keluarga Pedang Kebenaran ingin menanyakan terlebih dahulu kepada putrinya akan opininya tentang pernikahan ini." Mendengar itu, Im Cheon berkata, "Mereka meminta opini putrinya. Dasar sialan, berani sekali mereka membalas permintaan kita dengan cara yang seperti itu." Lalu Im Cheon bergumam, "Aku yakin kalau ini sudah pasti perbuatan Jiok. Memangnya mereka pikir kalau mereka adalah siapa, sampai-sampai mereka sangat berani menolak sebuah proposal dari keluarga Aliansi Langit Utara? Apakah mereka sama sekali tidak mempertimbangkan sebuah harga yang harus mereka bayar setelah menolak proposal kami?" Kemudian orang itu berkata, "Wahai Yang Mulia, apakah kita akan melanjutkan dan juga menyiapkan segalanya sama seperti yang sudah kita rencanakan?" Im Cheon berkata, "Tentu saja kalau kita akan melanjutkan rencana ini. Lalu katakan kepada pemimpin keluarga Pedang Kebenaran kalau kita akan membutuhkan jawaban mereka di besok hari." Dengan tatapan mata yang datar, Im Cheon kembali berkata, "Karena mereka sangat berani dengan keluarga kita, maka aku akan mengajari kepada mereka secara langsung siapa sebenarnya pasangan Charyon yang sudah ditakdirkan." Cerita kembali berpindah. Terlihat Jiok langsung membantai semua musuh yang datang menyerangnya secara bersamaan. Di saat itu, ia sama sekali tidak ragu untuk membunuh mereka semua, meskipun mereka menyerangnya dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah melihat Jiok yang membantai mereka, Muyong bergumam, "Dasar sialan, mereka terus saja berdatangan tanpa memberikan kami sedikit waktu untuk bernafas. Dan juga Tuan Muda sudah menggunakan sebagian energi internalnya hanya untuk menyembuhkanku. Dan apabila situasinya terus saja seperti ini, maka Tuan Muda akan tertangkap oleh mereka. Aku tahu kalau ini sedikit egois, akan tetapi jika dia setidaknya merasa marah, maka aku akan merasa kalau aku tidak terlalu merasa bersalah." Namun Muyong begitu terkejut ketika mendengar Jiok yang menyebutnya sebagai seseorang yang sangat menyedihkan. Jiok berkata, "Muyong, apakah kau sudah menyerah hanya karena orang-orang yang seperti ini? Entah mengapa kau begitu menyedihkan sampai-sampai kau berpikir dengan cara yang seperti itu." Terlihat Muyong hanya bisa menghela nafas panjangnya ketika mengetahui kalau Jiok sudah menyadari akan niatannya. Sambil tertawa, Jiok berkata, "Nantinya ketika kau sudah memiliki seorang anak, maka aku akan menceritakan segalanya kepadanya tentang dirimu secara detail." Mendengar itu, Muyong berkata, "Wahai Tuan Muda, sepertinya yang akan memiliki seorang anak terlebih dahulu adalah dirimu karena ada seorang wanita yang sudah menunggu kedatanganmu." Terlihat Jiok hanya tertawa karena dia merasa geli setelah melihat sebuah ekspresi yang ditunjukkan oleh Muyong. Namun tiba-tiba saja Jiok langsung melemparkan pandangannya ke arah depan setelah merasakan kehadiran pasukan musuh untuk yang kesekian kalinya.
Jiok berkata, dasar sialan, para bajingan ini sama sekali tidak ada habisnya. Sampai saat ini aku pun sudah lupa ada berapa banyak orang-orang yang sudah aku bunuh. Benar saja, di saat itu ada begitu banyak orang-orang yang dikirim oleh asosiasi telah mengepung pergerakan mereka dari berbagai macam arah. Kemudian tanpa pikir panjang mereka semua langsung berlari dengan sangat cepat untuk menyerang Jiok secara bersamaan. Melihat kedatangan mereka, Muyong berkata, dasar sialan, bagaimana mungkin mereka memiliki pasukan budak yang sebanyak ini? Apakah mungkin kalau kita akan bisa mengalahkan mereka semua? Tepat di sampingnya, Jiok pun langsung melemparkan pandangannya ke arah samping ketika mendengar suara angin yang bertiup pada sisi kanannya. Ketika pasukan musuh yang bersiap untuk menebaskan bilah pedangnya, Muyong pun meminta kepada Jiok untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun Jiok langsung menolaknya. Di saat itu ia pun langsung mengambil sebuah pedang yang berada di antara para mayat dengan menggunakan salah satu dari kakinya. Kemudian sambil menendang pedang itu kepada pasukan musuh, Jiok berkata, untuk apa melarikan diri? Jika kita masih bisa melawan mereka, maka kita akan melawannya. Seketika itu juga sebagian dari mereka sama sekali tidak bisa bergerak lagi setelah tubuh mereka yang terbelah menjadi dua bagian. Dan di saat yang bersamaan, Jiok pun langsung bergerak dengan sangat cepat untuk mengambil kembali bilah pedangnya. Terlihat salah satu dari mereka langsung terdiam ketika melihat Jiok yang melompat tepat di atas kepalanya. Namun ia sama sekali tidak menyangka kalau Jiok langsung menghancurkan wajahnya dengan menggunakan tendangannya. Kemudian sambil menebaskan bilah pedangnya, ia pun meminta kepada Muyong untuk berlari di belakangnya karena dia akan menuju sebuah tempat yang berada pada sisi kanannya. Meskipun ia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Jiok, namun mau tidak mau ia pun langsung berlari untuk mengikutinya. Muyong berkata, wahai tuan muda, kita akan pergi ke arah mana sedangkan manor kita telah berada di selatan? Akan tetapi Muyong sangatlah terkejut ketika menyadari kalau jalan yang dipilih oleh Jiok adalah jalan buntu. Ternyata itu adalah sebuah jurang yang sangat dalam yang bahkan dasarnya sama sekali tidak terlihat. Muyong berkata, meskipun kau sudah menggunakan sebuah teknik untuk meringankan tubuhmu, namun tetap saja kau akan mati menjadi bubur di dalam jurang ini. Namun ia sama sekali tidak menyangka ketika melihat Jiok yang melompat ke dalam jurang itu tanpa adanya keraguan sedikit pun. Sambil berteriak, Muyong berkata, wahai tuan muda, apa yang kau lakukan? Apakah kau benar-benar memilih jalan ini? Terlihat dengan sangat jelas kalau Muyong begitu panik setelah melihat Jiok yang melompat ke dalam jurang itu yang seakan-akan kalau dia telah memilih jalan kematian. Namun bukannya merasa takut, sambil tertawa Jiok berkata, Muyong, entah mengapa kau diam saja. Apakah kau takut untuk terjun ke bawah sini? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.